Pertemuan antara Mark Zuckerberg dan Erica Albright menjadi scene pembuka dalam kisah ini. Berlatar di sebuah bar, pertemuan sepasang muda-mudi itu tampak berbeda dari pasangan pada umumnya. Sebab apa yang dibicarakan oleh Erica selalu saja ditanggapi serius oleh Mark, yang notabene memang terkesan kaku dan selalu memiliki dunianya sendiri. Karena hal itu juga tak jarang perdebatan terjadi di antara mereka. Hingga pada akhirnya, pertemuan itu pun berujung dengan Erica yang memutuskan hubungan mereka. Bukannya menyadari akan kesalahannya atau merubah sikapnya menjadi lebih lembut dan penuh pengertian terhadap lawan jenis, Mark malah semakin menjadi-jadi. Ia yang kembali ke asramanya di Harvard, lantas meluapkan amarah dan kekecewaannya dengan menulis semua hal buruk tentang Erica di blog pribadinya. Nah uniknya, Mark yang mengerjakan semua itu dalam keadaan mabuk, malah mendapat ide baru dari salah satu teman asramanya yang bernama Billy Olsen. Temannya itu sebenarnya tercetus ide untuk menempatkan foto orang-orang bersanding dengan foto hewan ternak dan meminta pengguna internet lainnya untuk memilih mana yang lebih baik. Namun tidak dengan Mark, ia justru lebih tertantang untuk membandingkan wajah para wanita di kampus dan meminta pengguna internet untuk memilih mana yang lebih baik. Namun tampaknya mendapatkan foto dalam jumlah yang banyak tidaklah mudah. Karena hal itulah maka mau tak mau, Mark akhirnya meretas sistem keamanan Harvard hanya untuk mendapatkan banyak foto mahasiswi yang ia butuhkan untuk proyek isengnya kali ini. Tak butuh waktu lama, sejumlah foto pun akhirnya terkumpul dan kini giliran Mark untuk memulai pekerjaannya dengan menempatkan foto-foto tersebut di web barunya yang ia beri nama facemask.com. Melalui bantuan salah satu sahabatnya yang bernama Eduardo Saverin, algoritma pun dibuat dan sejumlah foto mulai dipasang-pasangkan untuk kemudian dipilih langsung oleh pengguna internet yang ditargetkan sendiri oleh Mark dan teman seasramanya. Dalam waktu singkat, Mark yang awalnya hanya menargetkan beberapa teman kampusnya saja untuk memilih para wanita di Facemask, kini malah kebanjiran banyak pengunjung, menyusul viralnya situs baru yang telah ia buat. Dan yang lebih mantapnya, tercatat ada 22.000 kunjungan di situs itu hanya dalam waktu 2 jam saja. Kesuksesan yang diraih oleh Mark dalam waktu singkat itu ternyata malah menyeretnya pada kasus baru, di mana ia harus dipanggil oleh Dewan Administrasi di kampusnya karena telah melakukan tindak pencurian data berupa foto dari situs Harvard. Entah apa yang dipikirkan oleh Mark, ia tak sedikit pun merasa bersalah. Bahkan ia malah menyebut jika pihak kampuslah yang seharusnya berterima kasih padanya. Hal itu diutarakan oleh Mark karena menurutnya aksinya kemarin secara tak langsung telah memberitahu Harvard akan buruknya sistem keamanan di situs tersebut. Namun apapun alasan yang digunakannya, Mark kini harus mendapat hukuman percobaan selama 6 bulan untuk tidak melakukan aksi yang sama, termasuk dengan memblokir blognya. Karena peristiwa itu juga, maka Mark akhirnya dibenci oleh hampir seluruh mahasiswi di Harvard, tak terkecuali dengan Erica yang juga sangat-sangat membencinya. Terlebih ia juga sempat dibully oleh teman sekampusnya lantaran tulisan Mark yang menjelek-jelekan dirinya melalui blog pribadinya tempo hari. Nah, di sisi lain kekacauan yang ditimbulkan oleh Mark juga telah membuat namanya menjadi terkenal, termasuk mendapat sorotan dari 3 mahasiswa populer di sana. Mereka adalah Cameron, Tyler Winklevoss, dan Divya Narendra yang ternyata menilai aksi Mark bisa menjadi pelengkap untuk proyek mereka. Karena hal itulah, maka ketiga mahasiswa itu pun mengundang Mark untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Tyler menjelaskan bahwa ia dan yang lainnya telah berencana untuk membuat situs sendiri yang diberi nama Harvard Connection, di mana dalam situs tersebut nantinya para pengguna bisa melakukan banyak hal, layaknya di situs jejaring sosial MySpace dan Friendster. Hanya saja yang membedakannya dari Harvard Connection adalah eksklusivitas dari Harvard itu sendiri yang selama ini memang selalu dipandang sebagai sesuatu yang hebat dan tidak murahan. Karena alasan itulah maka Tyler dan yang lainnya mengundang Mark untuk ikut bergabung sebagai programmer dalam proyek tersebut. Mendengar penawaran itu, Mark tanpa pikir panjang langsung mengiyakan ajakan dari ketiga mahasiswa tersebut. Lagi-lagi apa yang dipikirkan oleh Mark tampaknya memang sulit ditebak. Ia yang seharusnya berjalan seiringan dengan 3 kawan barunya dalam merancang Harvard Connection, malah mencuri ide dari konsep tersebut untuk dijadikan situs barunya yang akan ia beri nama The Facebook. Dan inilah cikal bakal dari terciptanya Facebook.
Namun berkaca dari pengalamannya di Face Smash dengan ledakan jumlah pengunjung tiap jamnya, maka dari itu Mark membutuhkan server yang mumpuni dan itu pastinya membutuhkan biaya sewa yang tak sedikit. Karena alasan itulah, maka ia pun mencoba mengajak Eduardo bekerja sama dengan menjadikannya sebagai CFO atau Chief Financial Officer sekaligus menjadi sumber dana untuk proyeknya sebesar $1.000. Mark mengungkapkan bahwa keberhasilan Face Mask terjadi semata karena para pengunjung tidak serta-merta memilih wanita dari keseksiannya saja, melainkan karena mereka mengenal sosok wanita yang ditampilkan dalam situs tersebut. Karena hal itulah, Mark menyimpulkan bahwa nantinya The Facebook yang digunakan oleh orang-orang yang saling mengenal akan lebih ramah digunakan, ramai pengguna, dan pastinya tidak perlu lagi mencuri data seperti yang ia lakukan pada Face Mask. Mengingat para pengguna sendirilah yang akan mendaftarkan diri mereka di The Facebook. Mendengar penjelasan tersebut, Eduardo yang sejatinya berasal dari keluarga kalangan elit, tanpa ragu menyetujui tawaran kerjasama dengan menyatakan siap menggelontorkan dana yang Mark butuhkan. Setelah melalui hari-harinya tanpa beristirahat, Mark akhirnya berhasil mengadaptasi ide Harvard Connection ke dalam proyeknya, dan secara resmi mendaftarkan domain The Facebook pada 11 Januari 2004. Hampir sebulan berlalu sejak didaftarkannya domain The Facebook, namun Mark nampak masih belum cukup puas dengan proyek tersebut. Hingga pada akhirnya perubahan besar terjadi tepat pada 4 Februari 2004. Sebuah hal kecil telah memberikan dampak luar biasa pada proyek Mark. Ia yang kala itu sedang melamun di kelasnya tiba-tiba saja dihampiri oleh salah satu temannya yang menyatakan ketertarikannya pada salah satu mahasiswi di kelas Mark. Uniknya, pria itu seakan masih ragu untuk mendekati targetnya hanya karena ia khawatir jika si wanita sudah memiliki pasangan atau sedang tidak ingin didekati oleh pria lain. Karena alasan itulah, maka ia pun berusaha menggali informasi dari Mark sebagai teman kelasnya. Setelah mendapat ide baru dari pria tersebut, Mark bergegas menuju ke asramanya dan mulai memberikan fitur baru di The Facebook yang ia sebut sebagai status hubungan. Sembari mengerjakan gagasannya, Mark juga menjelaskan pada Eduardo bahwa melalui fitur barunya kali ini, setiap pengguna akan dimudahkan untuk mendekati sosok yang dikaguminya. Karena dengan begitu, maka setiap pengguna tidak perlu ragu atau khawatir lagi ketika akan mendekati lawan jenis yang ia sukai. Nah, tak butuh waktu lama, Mark akhirnya menyematkan fitur baru tersebut dan langsung mempublish The Facebook agar bisa mulai digunakan oleh semua orang. Dalam waktu singkat, The Facebook sukses menggantikan situs jejaring sosial pendahulunya dan menjadikannya platform baru yang sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan tercatat ada 650 pengguna baru di hari pertama rilisnya The Facebook, dan terus meningkat setiap harinya. Karena hal itu juga, popularitas Mark dan Eduardo pun melejit. Mereka yang sebelumnya hanya mahasiswa Harvard biasa, kini mulai mendapat banyak penggemar. Termasuk 2 mahasiswi yang secara terang-terangan mengajaknya bercinta di toilet salah satu kafe. Anyway, di tempat yang sama juga secara kebetulan Mark mendapati adanya sekumpulan mahasiswa lain yang salah satunya adalah Erika. Entah ingin meminta maaf karena pernah mempermalukan Erika atau sekedar pamer dengan The Facebook yang sudah dibuatnya, Mark justru mendapat respon yang kurang mengenakan dari mantan pacarnya itu. Alhasil, Mark pun kini semakin dibuat berapi-api dan sangat termotivasi untuk terus mengembangkan The Facebook miliknya. Di sisi lain, kesuksesan Mark dengan The Facebook telah menarik perhatian Tyler, Cameron, dan Divya. Ketiga mahasiswa itu pun merasa sangat kesal, karena secara tak langsung ide mereka pada Harvard Connection telah dicuri oleh Mark. Dan atas alasan itulah mereka akhirnya menuntut Mark atas tuduhan pencurian konsep awal Harvard Connection. Seakan menutup mata dengan tuntutan hukum yang dilontarkan oleh Tyler dan kawan-kawan, Mark justru masih terus berambisi untuk mengembangkan The Facebook. Eksistensi The Facebook tampaknya juga telah menarik perhatian dari seorang pria bernama Sean Parker. Ia merupakan mantan pendiri situs download musik ilegal yang sempat sukses dan meraup banyak keuntungan melalui proyeknya itu. Ia pun akhirnya mengadakan pertemuan dengan Mark dan Eduardo di sebuah restoran. Dalam pertemuan tersebut, Eduardo yang ditemani dengan pacarnya merasa sangat tidak nyaman berhadapan langsung dengan Sean. Tidak hanya karena sikapnya yang sembrono dan terkesan semaunya sendiri, tetapi juga terkesan sangat mendominasi.
Ditambah lagi, Sean juga sempat terlibat dengan kasus narkoba yang membuat sosok tersebut semakin tidak dilirik oleh Eduardo. Lain halnya dengan Mark, ia yang sangat berambisi untuk mengembangkan The Facebook seolah menghindarkan segala prasangka buruk yang melekat pada diri Sean, termasuk dengan menyetujui keinginan Sean untuk menghilangkan awalan The dan hanya menetapkan Facebook sebagai nama situs tersebut. Firasat Eduardo pada sosok Sean tampaknya cukup beralasan. Meski harus diakui beberapa gebrakan yang dilakukannya pada Facebook cukup baik, namun pria itu juga ternyata memberi dampak buruk kepada Mark. Mulai dari memperkenalkannya dengan dunia malam, bermain wanita, termasuk menghasut Mark agar mau menyingkirkan Eduardo dari Facebook. Di sisi lain, Mark juga cukup berat jika harus melepas Eduardo begitu saja. Terlebih ia juga telah berjuang dari nol bersama sahabatnya itu. Namun di sisi yang berbeda, Mark juga dibuat galau karena kontribusi Sean yang cukup besar dengan jaringannya yang cukup luas. Kerjasama antara Mark dan Eduardo juga akhirnya membuahkan hasil dengan datangnya investor pertama mereka. Tak tanggung-tanggung, Facebook bahkan mendapat kucuran dana segar hingga senilai $500.000. Sejak saat itulah Facebook yang awalnya hanya dijalankan dari asrama sederhana Mark, kini telah memiliki kantornya sendiri dengan banyak karyawan di dalamnya. Namun tampaknya hal ini juga menjadi titik balik dari hubungan baik antara Mark dan Eduardo. Persahabatan mereka harus berakhir setelah Eduardo menyadari bahwa dirinya telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri, meski ia pun tahu betul jika itu semua berawal dari perkenalannya dengan Sean. Alhasil, dengan penuh kekesalan akhirnya Eduardo pun angkat kaki dari kantor yang telah diperjuangkannya selama ini. Sejak kepergian Eduardo, Mark lebih sering terlihat murung. Bahkan pencapaian angka 1 juta pengguna Facebook pun terasa hambar baginya. Berbeda dengan Sean dan karyawan lainnya yang sangat girang merayakan keberhasilan tersebut. Seolah ingin menjadikannya sebagai momen pencapaian yang sangat berharga, Sean dan seluruh karyawan Facebook pun merayakannya dengan membuat pesta yang sekaligus juga dimanfaatkan oleh Sean untuk menikmati barang haram. Dan secara tak terduga, di tengah pesta tersebut tiba-tiba polisi datang dan mendapati barang haram itu. Akhirnya, Sean harus kembali terlibat dengan masalah hukum. Di waktu yang sama, Mark yang lebih memilih untuk tinggal di kantornya kini dihubungi Sean yang meminta bantuan atas kasus yang tengah dialaminya. Namun seperti biasanya, tak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Mark. Ia yang seharusnya berempati atau setidaknya memberikan perhatian pada Sean yang sedang terjerat masalah hukum, malah terkesan cuek, bahkan ia dengan tega mencoret nama pria itu dari daftar timnya. Alhasil kini tinggal tersisa Mark saja yang menjadi CEO Facebook tanpa adanya sosok yang memiliki jabatan lebih tinggi atau setara dengannya. Dengan semua perjalanan panjang itu, Mark kini harus menghadapi sejumlah gugatan dari orang-orang di sekitarnya. Mulai dari Tyler dan kawan-kawan yang menggugat soal pencurian ide Harvard Connection, hingga Eduardo terkait kekesalannya karena merasa telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Namun pada akhirnya, semua gugatan berakhir dengan damai setelah Mark mengganti $65 juta pada Tyler DKK, Eduardo yang mendapat ganti uang dengan jumlah yang tak dipublikasikan, dan dikembalikannya lagi jabatan CFO kepadanya. Di akhir film, terlihat Mark yang tengah menatap layar laptopnya dan diketahui bahwa yang diperhatikannya dari tadi adalah akun Facebook milik Erika. Entah apa yang dipikirkan oleh miliarder termuda sedunia itu. Namun tak lama kemudian, ia malah melakukan permintaan pertemanan pada mantan pacarnya itu. Mark bahkan sampai berulang kali merefresh laman Facebook tersebut, seolah ada suatu harapan besar yang ia pendam selama ini pada sosok wanita yang sempat dikecewakannya itu. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan share video ini ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.